Selasa 1 Desember 2020, KPK menahan 2 tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi Bakamla tahun anggaran 2016. 2 tersangka tersebut adalah LM, Ketua Unit Layanan Pengadaan, dan JAM, anggota Unit Layanan Pengadaan. Keduanya akan ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2020. Tersangka LM ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan tersangka JAM ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Kamis 3 Desember 2020, KPK menahan 2 tersangka dalam perkara dugaan suap terkait proyek sistem penyediaan air minum di Kementerian PUPR. Kedua tersangka tersebut adalah RIZ, anggota BPKRI, dan LJP, Komisaris Utama PTMD. KPK menahan para tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2020. Tersangka RIZ ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih KPK dan tersangka LJP ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Jumat 4 Desember 2020, KPK menahan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia periode 2007 sampai 2012 HDS. Penahanannya terkait dalam perkara dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia dan tindak pidana pencucian uang. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan HDS selama 20 hari pertama, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Di hari yang sama, KPK menahan tersangka USM yang merupakan pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam dugaan tindak pidana suap pengadaan barang jasa di Kementerian Agama tahun 2011. KPK menahan USM selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 di Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Gedung Merah Putih KPK. Masih di hari yang sama, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Banggai Laut WB terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2020. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Sebanyak 3 orang diduga sebagai penerima, yaitu Bupati Banggai Laut WB, serta 2 orang swasta RSG dan HTO. Sementara 3 orang lainnya diduga sebagai pemberi berasal dari swasta, yaitu HDO, DK, dan AHO. KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai kurang lebih 2 miliar rupiah dalam 3 kardus coklat. Selain itu, KPK juga mengamankan buku tabungan, buku cek, dan beberapa dokumen proyek. Sabtu 5 Desember 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Menteri Sosial JPB dan 5 orang lainnya terkait dengan perkara dugaan suap dalam pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Melalui gelar perkara, KPK menetapkan 5 orang tersangka. 3 tersangka diduga sebagai penerima, yaitu mantan Menteri Sosial JPB, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial MJS, dan PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial AW. 2 tersangka diduga sebagai pemberi berasal dari swasta, yaitu AIM dan HS. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang tunai senilai 14,5 miliar rupiah lebih yang dikemas dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil. Uang tunai tersebut terdiri dari 3 mata uang, rupiah, dolar Amerika Serikat, dan Singapura. Minggu 6 Desember 2020, KPK menahan mantan Menteri Sosial JPB dan PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial AW. Penahanannya diduga terkait dengan perkara dugaan suap dalam pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. KPK melakukan penahanan terhadap JPB dan AW selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 25 Desember 2020. Kemudian KPK memperpanjang penahanan keduanya selama 40 hari ke depan, mulai tanggal 26 Desember hingga 3 Februari 2020. Tersangka JPB ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, dan tersangka AW ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Selasa 8 Desember 2020, KPK bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyepakati untuk bertukar informasi dan data terkait dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pimpinan 4 lembaga tersebut. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, pertukaran informasi ini juga akan digunakan 4 lembaga dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,
pendidikan dan pelatihan, pengkajian dan penelitian, penyediaan narasumber dan ahli, dan lingkup lainnya yang disepakati. Di hari yang sama, KPK memberikan apresiasi atas pelaporan gratifikasi tahun 2020 kepada 3 individu pelapor gratifikasi. Pertama, Wahyu Listiantara yang bekerja sebagai junior manajer pengamanan kereta dari PT Kereta Komuter Indonesia. Kedua, Budi Ali Hidayat sebagai penghulu media sekaligus Kepala KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kementerian Agama. Ketiga, Apriansyah sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, ini kali pertama KPK memberikan penghargaan kepada individu pelapor gratifikasi. 3 kisah ini adalah teladan dan contoh sesungguhnya yang bisa dijadikan edukasi. Kamis 10 Desember 2020, KPK mengumumkan pemenang terbaik dan favorit dari 5 kategori dalam Anti-Corruption Film Festival 2020. Untuk kategori short movie, penghargaan diterima oleh film Gombal From Home. Untuk kategori vlog, diterima oleh vlog dengan judul Korupsi Bukan Budaya Kita. Selanjutnya untuk kategori animation, penghargaan diterima oleh film Terciduk. Untuk kategori dokumenter, penghargaan diterima oleh film Batik. Dan kategori short fiction and comedy diterima oleh film Ketu. Jumat 11 Desember 2020, KPK menggelar wisuda online terhadap 35 peserta Akademi Jurnalis Lawan Korupsi 2020. Peserta mengikuti 8 hari pelatihan dan menyelesaikan tugas akhir program ini. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas KPK Yuyu Andriati menyampaikan, sebanyak 1.134 pendaftar telah diseleksi hingga terpilih 35 orang peserta. Puluhan peserta kemudian mengikuti kelas intensif secara daring pada bulan Oktober lalu. Adapun 35 wisudawan tersebut terdiri dari 14 jurnalis, 6 jurnalis warga, 4 peneliti, 4 pegiat LSM, 3 mahasiswa, 2 dosen, 1 guru, serta 1 orang ASN. Di hari yang sama, KPK juga mengumumkan 10 karya terbaik dari kompetisi video lirik suara anti korupsi melalui YouTube kanal KPK. Karya terbaik tersebut dipilih dari total 519 karya yang diterima KPK dalam 2 kategori video, yaitu profesional dan amatir. 10 video terbaik terpilih dan mendapatkan apresiasi berupa uang tunai dengan total nilai 87 juta rupiah. Rabu 16 Desember 2020, KPK menggelar Hari Anti Korupsi Sedunia 2020 dengan tema membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dan budaya anti korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, KPK akan terus memperkuat komitmen dan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemahaman akan bahaya laten korupsi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Untuk itu, KPK terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif mengawal pembangunan budaya anti korupsi. Caranya adalah dengan memulai langkah pertama, yaitu membangun kesadaran diri sendiri untuk berperilaku anti korupsi. Kamis 17 Desember 2020, KPK bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan menggagas program kampanye anti korupsi melalui pencantuman pesan-pesan anti korupsi pada kemasan produk. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berharap melalui kampanye penempatan logo Berani Jujur Hebat pada kemasan produk konsumsi dapat mendorong internalisasi nilai-nilai anti korupsi di masyarakat. Sementara Kepala BPOM Penika Lukito mengatakan komitmennya untuk bekerja sama dan mendukung penuh gagasan tersebut. Senin 21 Desember 2020, KPK menyepakati kerjasama dengan 21 kementerian dan lembaga terkait dengan penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan sistem ini menunjukkan bahwa setiap orang punya peran dalam pemberantasan korupsi. Acara penandatanganan kerjasama ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Sosial et Interim Muhadjir Effendi, dan 21 perwakilan kementerian dan lembaga pusat dan daerah. Di hari yang sama, KPK menahan Direktur PT King Property sekaligus tersangka STN yang diduga memberikan hadiah atau janji kepada SUN selaku Bupati Cirebon 2014 sampai 2019 terkait dengan perizinan. KPK menahan STN selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 9 Januari 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung ACLC KPK. Selasa 22 Desember 2020, KPK menyerahkan 5 aset dalam bentuk tanah senilai 11,48 miliar rupiah kepada Badan Narkotika Nasional.
Aset tersebut terletak di Desa Baengas, Kabupaten Bangkalan dengan luas total 11.000 lebih meter persegi. Ketua KPK Firly Bahuri berharap BNN bisa menggunakan aset tersebut dengan benar dan bermanfaat untuk menunjang kinerja. Serah terima aset ini merupakan bagian dari tugas eksekusi KPK dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aset ini merupakan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Fuad Amin. Rabu 30 Desember 2020 KPK menggelar konferensi pers kinerja akhir tahun 2020. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, melalui fungsi koordinasi dan supervisi, total nilai aset yang berhasil KPK dorong penertibannya yaitu senilai 592,4 triliun rupiah. Nilai tersebut terdiri dari 551,6 triliun rupiah barang milik negara dan 40,8 triliun rupiah aset pemerintah daerah. Sementara dalam fungsi pencegahan, KPK berhasil meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya. Kepatuhan tahun 2020 mencapai 96,23% dengan total laporan mencapai 350.273 LHKPN. Melalui fungsi penindakan pada tahun 2020 KPK menetapkan 109 tersangka dengan penerbitan 91 surat perintah penyidikan. KPK juga melakukan hibah dan lelang dengan nilai 136,7 miliar rupiah. Dari total denda, uang pengganti, dan rampasan, KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar 293,9 miliar rupiah. Demikian Kanal Buletin bulan Desember 2020. Salam anti korupsi.